Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi suatu cerita, suatu pengalaman yang menarik mengenai apa yang saya alami, dan pasti teman-teman semua termasuk penonton video ini mengalami hal yang sama dengan yang saya alami. Beberapa tahun lalu, sekitar 5 atau mungkin 7 tahunan yang lalu, ketika saya masih duduk di bangku sekolah, tepatnya SMP, saya berharap saya akan memiliki kendaraan yang sangat saya inginkan pada masa itu. Kendaraan tersebut namanya, kita sebut motornya ya, motor R15. R15 pada masa itu merupakan suatu motor yang cukup bagus dan cukup menarik perhatian meskipun hanya 150 cc. Beberapa tahun kemudian, tepatnya setelah saya lulus sekolah, saya dapat memiliki barang tersebut. Apa yang saya mau tersebut berawal dari motor Jupiter MX, saya beralih ke Soul GT, kemudian saya beralih ke R15 tadi, motor yang saya cita-citakan sejak bertahun-tahun lalu. Namun apa yang saya alami beberapa tahun kemudian, saat saya menunggangi motor R15, saya seringkali melihat motor Ninja 250 cc di jalanan. Dan pada saat saya melihat motor tersebut, saya merasakan sesuatu hal yang mungkin melalaikan saya. Maksudnya melalaikan di sini adalah membuat saya tidak bersyukur terhadap apa yang saya miliki. Pada masa itu saya masih berumur 18 tahun, mungkin ya 19 tahunan lah. Saya merasa saya ingin Ninja 250 dan saya sudah mulai jenuh. Saya sudah mulai tidak menyukai motor R15 tersebut, padahal motor tersebut sangat saya dambakan sejak bertahun-tahun lalu. Kemudian beberapa bulan kemudian, saya berhasil membeli motor Ninja 250 tadi. Kemudian setelah saya memiliki Ninja tersebut, saya seringkali melihat motor 4 silinder. Motor 4 silinder baik di jalanan ataupun di Instagram, di Facebook, di YouTube dan lain sebagainya. Saya mulai jenuh dengan Ninja 250 cc yang saya cintai itu. Saya mulai jenuh dan kemudian saya menginginkan motor yang memiliki 4 silinder. Hanya perlu waktu 3 bulan, akhirnya saya membeli motor tersebut. Saya membeli motor tersebut, motor 4 silinder yang berkekuatan 1000 cc. Dan setelah saya membeli motor 4 silinder, apa yang saya mau terus merangkak. Saya ingin Pajero, saya ingin Ninja 600, saya ingin Kawasaki 1000 cc, saya ingin Fortuner dan lain sebagainya. Jadi intinya di sini saya berbagi pengalaman tentang apa yang saya alami, dan pasti semua kawan-kawan pun mengalami hal yang sama. Ini berkaitan dengan kehidupan di dunia. Saat kita hidup di dunia, maka kita akan terus memiliki keinginan. Kita akan terus memiliki keinginan, yang mana keinginan tersebut dapat melalaikan kita dari rasa syukur. Di sini saya tidak akan membicarakan orang lain, tapi saya hanya akan membicarakan apa yang saya alami dan apa yang saya rasakan. Saya telah merasakan bahwasannya yang namanya keinginan itu akan terus berlarut-larut saat kita tidak mensyukuri apa yang ada. Hari ini mungkin saat kita berjalan kaki, kita ingin sepeda. Saat kita punya sepeda, kita ingin motor. Saat kita punya motor, kita ingin mobil. Saat kita punya mobil, kita ingin pesawat. Terus seperti itu. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya jika anak Adam ini memiliki 1 gunung emas, maka mereka akan meminta 1 lagi. Ini adalah bahasa-bahasa yang tersirat, yang mengindikasikan bahwa manusia saat mereka tidak mensyukuri apa yang ada, maka mereka akan terus dibuat lelah oleh keinginan, oleh cita-cita mereka sendiri, oleh keinginan dan oleh cita-cita mereka sendiri. Setiap harinya manusia akan memiliki keinginan-keinginan yang baru yang membuat mereka lalai terhadap keinginan yang sudah mereka peroleh sebelumnya. Oke. Nah, di sini setiap orang memang berhak memiliki cita-cita, namun setiap muslim wajib untuk bersyukur.
Di samping memiliki cita-cita, kita juga wajib untuk bersyukur. Dan jangan sampai cita-cita kita, apa yang kita inginkan ini menutupi hati, menutupi mata kita untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala dan kepada sesuatu hal yang kita miliki. Saya akan berikan contoh. Sekarang kita akan berikan contoh. Berapa banyak artis di luar sana yang memiliki istri yang sangat cantik? Berapa banyak? Namun nyatanya mereka tersandung perselingkuhan. Berapa banyak juga para pejabat, anggota dewan yang sudah kaya raya, namun mereka tersandung kasus korupsi. Itu artinya apa? Saat manusia tidak mensyukuri apa yang ada, maka setan akan terus menggoda pikiran dan hati mereka. Pikiran dan hati mereka dibuat resah, dibuat gelisah dengan keinginan-keinginan yang terus tumbuh di dalam hati mereka. Saya beri contoh, dan contoh ini bisa Anda praktekkan secara langsung. Silakan Anda buka Facebook ataupun buka Instagram, buka TV, buka YouTube. Ini yang saya alami. Saya tidak akan pernah berkata ini yang orang alami. Saya hanya akan berkata ini yang saya alami. Yang saya alami adalah suatu saat saya pernah bermain Instagram, tiba-tiba saya scroll Instagram dan banyak, mungkin kita semua tahu, mungkin di Instagram banyak selebgram, banyak wanita-wanita cantik. Hari ini saya menemukan seseorang bernama A. Saya pikir dia wanita paling cantik, karena saya tidak pernah menemukan wanita secantik dia dimanapun itu. 1 minggu kemudian ada lagi yang lebih cantik dari dia. Sebulan kemudian ada lagi, setahun kemudian ada lagi. Itu yang disebut dengan kufur nikmat. Maksudnya kufur nikmat di sini bukan contoh kecil yang saya contohkan tadi, hanya sesuatu hal yang bersifat tidak real. Sedangkan jika saya berikan contoh yang real, yang nyata adalah saat saya memiliki motor tadi, dari R15 ingin Ninja, ingin 1000cc, ingin Pajero, ingin Fortuner dan lain sebagainya, ingin Lamborghini, ingin Ferrari, terus seperti itu. Itulah yang namanya keinginan, itulah yang namanya cita-cita. Oleh karena itu di dalam Islam dilarang untuk panjang angan-angan. Dalam Islam yang panjang angan-angan itu namanya tulul amal. Kita memiliki angan-angan yang panjang, ingin mobil, ingin mewah, ingin istri yang cantik, ingin rumah mewah, ingin harta berlimpah. Namun apakah kita berpikir kita sampai kapan hidup di dunia ini? Oke lah, kita dapat memiliki Ferrari. Oke lah, kita bekerja keras 30 tahun. Kita kerja keras dari umur 20 tahun sampai 50 tahun kita kerja keras. Di umur 50 tahun kita membangun hotel, kita membangun istana, kita membeli mobil Ferrari, Lamborghini, dan kita menikahi wanita yang umurnya lebih muda daripada kita dan sangat cantik. Itu terjadi saat kita umur 50 tahun. Dan saat rumah selesai dibangun, mobil Ferrari sudah dibeli, wanita cantik sudah dinikahi, kemudian kita mati. Apa yang dapat kita nikmati? Tidak ada. Oleh karena itu, di dalam agama Islam, dunia ini hanyalah senda gurauan. Dunia ini hanya permainan. Yang maksudnya permainan, semua yang ada di dunia ini, wanita cantik, harta mewah, mobil mewah, perhiasan bagus, emas, berlian, itu semuanya hanya perhiasan dunia. Perhiasan dan hanya mainan. Itu semua tidak akan berarti apa-apa untuk kita saat kita mati. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kawan-kawan semua untuk lebih sering bercermin dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Kita sudah punya istri, mungkin istri kita tidak secantik selebgram, mungkin istri kita tidak secantik artis, tapi dialah yang sebenarnya mengobati kita saat kita sakit. Dialah yang sebenarnya membantu kita saat kita kesusahan. Kita punya motor, mungkin tidak sebagus orang lain, namun ingatlah, motor itulah yang berjasa untuk mengantar kita ke tempat tujuan. Kita punya rumah, mungkin tidak sebagus rumah Hotman Paris, mungkin tidak sebagus rumah Raffi Ahmad, tapi ingatlah, rumah kita yang kecil itu sudah melindungi kita dari dingin, dari panas, dan dari hujan. Jadi apa susahnya untuk bersyukur? Bersyukur itu mudah. Yang membuat susah itu adalah saat kita
tidak fokus terhadap apa yang sudah kita miliki. Kita selalu fokus, pikiran kita, hati kita selalu mengejar dan selalu fokus terhadap yang tidak kita miliki. Padahal yang kita miliki ini sudah lebih dari cukup. Ini pengalaman saya pribadi. Dan saya berbagi kepada kawan-kawan semua agar kawan-kawan semua bisa berpikir seperti halnya saya. Saya berpikir bahwasanya saya sudah memiliki apa yang saya inginkan, namun keinginan tersebut terus berkembang hingga tidak ada ujungnya. Dan di sini saya pikir dunia memang tidak ada ujungnya. Satu-satunya hal yang dapat membuat orang yang tidak bersyukur kenyang adalah tanah. Sebelum tanah memakan mereka, sebelum mereka dikubur di bawah tanah, niscaya orang-orang yang tidak bisa bersyukur tadi tidak akan pernah merasa puas terhadap apa yang mereka miliki. Oleh karena itu, dengan landasan pengalaman saya pribadi, saya mengajak semua orang yang menonton video ini untuk lebih mensyukuri apa yang ada. Sudahlah, ente yang punya Supra Fit, ente yang punya Honda Beat, sudah syukuri saja. Banyak kok orang lain yang nggak punya motor. Ente yang punya rumah gubuk, syukuri saja. Banyak kok yang masih tinggal di kolong jembatan. Apa susahnya untuk bersyukur? Oleh karena itu, jangan sampai keinginan dan cita-cita kita membuat kita kufur dari nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Jika kita tidak bersyukur, maka siap-siap tanah yang akan memaksa kita untuk bersyukur dan berhenti mengejar apa yang kita inginkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.